Shalom, perkenalkan nama saya Silvana Batubuaya dengan NIM 21142010118 dari kelas A121 semester 3, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi S1 Ilmu Keperawatan. Pada saat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir tengah semester pada mata kuliah Maternitas 1, saya akan menjelaskan cara perawatan bayi sehari-hari, memberikan edukasi kesehatan, melakukan konseling keluarga, senam hamil, dan nifas. Berikut penjelasannya. Perawatan bayi sehari-hari. Merawat bayi baru lahir merupakan pengalaman yang sangat membahagiakan bagi orang tua baru. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat bayi agar bayi tetap sehat dan merasa nyaman. Pemberian ASI. ASI merupakan makanan atau nutrisi terbaik untuk bayi. Selanjutnya menjemur bayi. Jemurlah bayi pada pagi hari antara pukul 7 sampai 8 selama 15 sampai 30 menit dengan posisi terlentang dan tengkurap. Berikut memandikan bayi. Siapkan alat-alat terlebih dahulu sebelum mulai memandikan bayi. Memandikan bayi dengan air hangat 2 kali sehari atau 1 kali sehari sesuai kebutuhan. Perawatan tali pusat dan alat kelamin. Yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum melakukan perawatan tali pusat dan alat kelamin. Yang kedua, biarkan tali pusat terbuka dan selalu dalam keadaan kering. Yang ketiga, saat mandi bersihkan tali pusat dengan sabun. Selanjutnya, setelah selesai keringkan dengan handuk lembut atau cukup diangin-anginkan. Jangan membungkus tali pusat dengan apapun. Jaga agar tali pusat selalu kering. Jaga selalu kebersihan apabila tali pusat sudah lepas. Selanjutnya, perhatikan kebersihan pada lipatan paha. Jaga agar tetap kering dan jangan menggunakan bedak. Cara membersihkan alat kelamin perempuan adalah dimulai dari depan atau vagina ke arah belakang. Selanjutnya, cara membersihkan alat kelamin laki-laki adalah dengan membersihkan bagian buah sakarnya dan ujung penis. Bayi perempuan terkadang ada yang mengeluarkan haid selama 3-5 hari dan ada juga yang buah darinya membesar. Hal ini terjadi karena masih ada pengaruh hormon ibu sewaktu hamil dan akan menghilang dengan sendirinya. Jangan pijat bayi dalam keadaan tersebut. Selanjutnya, pola tidur. Bayi baru lahir akan tidur selama kurang lebih 14-18 jam setiap harinya. Tetapi lama episodenya tidak lebih dari 2-4 jam. Jadi pada malam hari ibu pasti akan sering terbangun oleh tangisan si kecil yang ingin disusui ataupun diganti popoknya. Selanjutnya, pemberian edukasi kesehatan. Dalam bidang edukasi kesehatan dan perilaku, tekanan muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an pada perilaku individu sebagai penentu status kesehatan. Kemudian hal ini menjadi perhatian untuk meluaskan masyarakat sebagai penentu kesehatan. Sistem advokasi juga berubah untuk mengembangkan konsep kesehatan dengan melihat adanya edukasi kesehatan dan perilaku. Edukasi kesehatan membutuhkan yang namanya pengetahuan, sikap, tujuan, dan aspek-aspek lain tentang kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kesehatan individu tidak bisa dieksis jika kondisi tidak mendukung. Pandangan terhadap komunikasi kesehatan sebagai alat perubahan sosial telah diperbaharui pada beberapa dekade terakhir. Perubahan kebijaksanaan, advokasi, dan keorganisasi telah dilihat sebagai aktivitas utama dari edukasi kesehatan tersebut. Dewasa ini, para ahli merekomendasikan bahwa intervensi pada masyarakat dan faktor sosial yang berkaitan dengan kesehatan seharusnya berhubungan dengan sistem yang berjalan. Berikut melakukan konseling keluarga. Sebelum mengartikan tentang konseling keluarga, maka terlebih dahulu kita definisikan tentang apa yang dimaksud dengan keluarga.
Keluarga adalah satuan terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam hal ini ada 3 bentuk keluarga, yaitu nuclear family, extended family, dan blended family. Nuclear family atau yang sering disebut dengan keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Extended family atau yang sering kali disebut keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, dan bibi. Sedangkan blended family atau yang sering disebut dengan keluarga terah bani yaitu terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya. Menurut Golden dan Sedgwick, konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk memecahkan masalah pribadi klien. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Tujuan konseling keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda. Seperti dikatakan Bowen Litipun 2008, tujuan konseling keluarga adalah membantu klien, anggota keluarga untuk mencapai individualitas sebagai dirinya sendiri yang berbeda dari sistem keluarga. Hal ini relevan dengan pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan hilangnya kebebasan anggota keluarga akibat dari aturan-aturan dan kekuasaan dalam keluarga tersebut. Selanjutnya, senam hamil dan nifas. Pengertian senam hamil. Senam hamil adalah olahraga yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mempersiapkan ibu hamil dalam menghadapi persalinan dengan cara melatih teknik pernafasan dan sikap tubuh serta melatih otot-otot yang akan berguna dalam proses persalinan sehingga diharapkan ibu hamil dapat menghadapi persalinan secara fisik atau mental. Senam hamil adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik atau mental pada persalinan cepat, aman, dan spontan. Senam hamil bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih otot-otot sehingga dapat dimanfaatkan untuk berfungsi secara optimal dalam persalinan normal. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.